Halo Sobat Teknonesia, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan tips gimana caranya mengatasi overheating pada laptop yang disebabkan oleh fan dan juga thermal paste yang sudah mengering. Tentu saja yang perlu kita siapkan pertama adalah obeng, di mana obeng ini sobat itu bisa temukan di toko elektronik, toko listrik ataupun juga online shop yang sobat familiar. Nah, ini juga ada obeng lagi, ini starter kit, di mana saya pada waktu itu beli di online shop. Ini biasa digunakan saya untuk membuka skrup-skrup yang kecil. Nah, ini adalah pengungkit ya, jadi untuk mengungkit nanti untuk bagian covernya. Selanjutnya, kita siapkan kuas, di mana kuas ini berfungsi untuk membersihkan debu-debu yang menempel pada laptop. Kemudian ini ada thermal paste ya. Ini jenis botol. Rekan-rekan atau sobat Teknonesia juga bisa temukan dengan tipe suntikan. Berbagai macam variasi untuk thermal paste, baik jenis maupun juga harganya. Rekan-rekan bisa memilih sendiri. Nah, selain itu, rekan-rekan juga perlu siapkan tempat skrupnya ya. Skrupnya agar tidak tercecer dan pastikan pisahkan antara skrup bagian bawah cover, bagian atas cover atau bagian dalam cover. Oke, langsung saja kita buka di bagian bawah cover. Itu ada sekitar 12 titik skrup yang perlu kita buka satu persatu. Saya akan percepat videonya ya. Oh ya, bagi sobat Teknonesia jangan lupa share, like, dan subscribe video pada channel ini agar kami terus semangat untuk membuat tutorial selanjutnya. Nah, jadi setelah kita buka kedua belah skrup tadi, kemudian kita lepaskan DVD internal, DVD RW internal bawaan laptop agar dalam prosesnya nanti bisa mudah untuk membuka cover belakang. Nah, ini adalah DVD RW internal yang jenisnya hampir sama ya antara satu laptop dengan laptop lainnya. Oke, kemudian kita balik laptop. Habis itu kita buka bagian atas laptop dan kita congkel ya atau kita ungkit bagian keyboardnya karena tadi sudah dilepas skrup bagian keyboard belakang. Jadi kita tinggal ungkit agar keyboard itu bisa lepas dengan sempurna. Nah, jangan lupa lepaskan juga port keyboard yang menempel di bagian motherboard. Nah, ini adalah bagian atas laptop yang sudah terlepas keyboardnya. Pastikan skrup-skrup yang di atas itu sudah terlepas juga jika ada. Oke, lanjut. Setelah semuanya sudah terlepas, maka yang selanjutnya adalah kita ungkit cover bagian belakang. Nah, dalam mengungkit ini atau dalam membuka bagian cover belakang ini, rekan-rekan perlu ekstra hati-hati ya, agar tidak ada bagian plastik penutup cover yang patah karena kita memaksa untuk membuka. Ketika cover sudah bisa dibuka, rekan-rekan perlu perhatikan lagi. Nah, ini contohnya. Jadi tadi saya lupa ternyata ada bagian port baterai yang harus dilepas. Nah, kita harus lepas dulu melalui bagian atas laptop. Kita lepas port baterainya agar cover bagian belakang itu bisa terlepas dengan sempurna. Karena laptop tipe IdeaPad 100 Lenovo ini memiliki tipe baterai onboard baterai tanam, jadi harus melepas port bagian atas laptop. Kemudian kita balik lagi dan kita buka cover bagian bawah. Ini adalah baterai tanamnya Lenovo IdeaPad ya.
Jadi ketika kita mengganti, maka kita harus membuka cover bagian belakangnya. Nah, sedikit saya jelaskan, ini adalah port baterai, kemudian ini adalah port WiFi card internal laptop. Nah, ini adalah fan internal laptop, dan ini adalah heatsink yang digunakan untuk menyalurkan dari prosesor laptop itu sendiri. Jadi konsepnya adalah dari prosesor mengantarkan panas melalui heatsink yang akan dihempaskan oleh fan internal laptop untuk dikeluarkan dengan sempurna. Nah, kita perlu perhatikan di sini ada skrup-skrup yang mengunci bagian fan dan juga bagian heatsink ke motherboard. Jadi kita perlu lepaskan satu persatu. Ya, kita lepaskan dulu di bagian heatsink. Setelah dua skrup ini terlepas, maka kemudian selanjutnya adalah kita lepaskan skrup yang mengunci fan internal ke bagian cover atas laptop. Nah, setelah semua skrup terlepas, jangan lupa kita lepaskan port fan yang menempel pada motherboard. Rekan-rekan perlu juga hati-hati agar ketika melepaskan ini tidak ada kabel yang putus atau kabel yang terlepas. Nah, ketika sudah terlepas, maka langkah selanjutnya adalah kita tinggal mengangkatnya saja. Ini adalah penampakan heatsink dan fan internal laptop. Nah, bisa rekan-rekan lihat ini sedikit berdebu ya. Nah, kalau rekan-rekan biasa memakai laptop di lingkungan yang banyak debunya atau banyak partikel kecil yang itu bisa menempel pada fan dan juga ventilasi, tentu di sini akan tersumbat ya. Selanjutnya kita bersihkan bagian fan, ventilasi dan juga heatsink agar optimal. Ya, setelah dibersihkan, sobat bisa mengamati bahwasan di bagian heatsink sudah tidak ada noda bekas thermal paste dan juga di fan tidak ada debu yang menempel, begitu juga di ventilasi. Langkah selanjutnya adalah kita bersihkan bagian thermal paste yang menempel pada CPU. Jadi kita bersihkan dengan tisu halus atau lap yang halus agar tidak menggores bagian CPU. Tentu dalam proses membersihkan jangan terlalu keras ya. Jadi kita sebisa mungkin pelan agar tidak menggores bagian CPU itu sendiri. Ketika dirasa sudah cukup bersih di bagian CPU ini, rekan-rekan bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu menempelkan thermal pasta baru. Nah, ini adalah jenis CPU onboard ya, artinya CPU-nya ditanam di mainboard. Langkah selanjutnya kita akan menempelkan atau mengaplikasikan thermal pasta baru untuk mengganti thermal pasta yang sudah mengering. Saya akan menggunakan thermal pasta model suntik karena menurut saya ini lebih mudah ya. Jadi kita tinggal menyuntikkan saja di bagian atas CPU secukupnya, jangan berlebih. Pastikan thermal pastanya itu tidak meluber atau mengenai bagian di luar yang sudah ditentukan. Setelah dirasa cukup rata dalam penempelan thermal pasta ini, kemudian langkah selanjutnya adalah kita rakit kembali bagian heatsink dan juga fan agar menempel seperti semula. Jangan sampai ada bagian yang terlupakan. Setelah menempel semua, maka jangan lupa kita sambungkan kembali port fan ke bagian mainboard agar berfungsi kembali.
Jangan lupa untuk skrup kembali bagian heatsink agar menempel dengan sempurna dengan CPU. Kemudian juga bagian fan yang tadi menempel ke bagian cover atas laptop. Nah, ketika sudah menempel, maka selanjutnya kita tutup cover bagian belakang. Pastikan tidak ada kabel ataupun port yang terlepas. Kemudian kita sambungkan kembali port baterai di bagian atas cover laptop. Nah, kalau sudah tersambung secara sempurna, maka langkah selanjutnya kita masukkan DVD RW. Setelah DVD RW sudah terpasang, maka selanjutnya adalah kita pasang kembali bagian keyboard internal laptop. Jangan lupa pasang dulu port keyboard yang terhubung ke bagian mainboard. Ketika sudah terpasang, kita tinggal menekan bagian sisi-sisi keyboard agar mengunci kembali ke bagian cover atas laptop. Kemudian kita balik kembali di bagian cover bagian bawah. Kita skrup kembali ke 12 titik cover bagian bawah agar menempel dengan mainboard dan juga cover bagian atas, sehingga tidak ada bagian skrup yang hilang atau skrup yang kosong. Nah, langkah terakhir adalah ketika skrup sudah terpasang semua, kita lakukan pengecekan terhadap komponen-komponen yang terpasang pada laptop. Kita nyalakan laptop untuk memastikan semua komponen berfungsi dengan baik, tidak ada komponen yang terlupakan. Kita perlu pengecekan satu persatu, baik dari keyboard, kemudian juga touchpad, kemudian ada sound dan juga wifi. Kita perlu pengecekan semuanya. Ya, demikian tips mengenai gimana mengatasi overheating pada laptop yang disebabkan oleh fan dan juga thermal paste yang sudah mengering. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe video di channel YouTube Teknonesia, dan jangan lupa follow Instagram Teknonesia Official.